Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Golfiaroh dari kelas R7D Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis ilmiah dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Di video ini, saya akan membahas tentang bagaimana membangun ide dan konsep dalam menulis ilmiah. Namun, sebelum masuk pada materi mengenai membangun ide dan konsep, saya akan memberitahu sedikit apa itu menulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munawar Syamsuddin. Menurutnya, menulis ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Lalu yang kedua, menurut Harry Firman. Menurut Harry Firman, menulis ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Dr. Andes Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut mereka, menulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan yang penulisannya berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Kemudian ide menurut para ahli. Nur Hadi berpendapat, ide adalah gagasan utama yang menjadi dalam pengembangan karangan. Dan menurut Tampu Bolon, ide adalah fokus utama dan jabaran pikiran pokok merupakan informasi fokus pendukung. Selanjutnya, konsep menurut para ahli. Bahri berpendapat bahwa konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Menurut Singarimbun dan Effendi, mereka berpendapat bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Menurut Sudjadi, konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran dan konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Di sini Laptale mengatakan ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh seorang penulis. Salah satunya adalah brainstorming. Brainstorming merupakan tahap atau proses yang pada umumnya disebut dengan pra-menulis. Merupakan langkah persiapan atau langkah awal dalam menulis ilmiah, khususnya dimulai dari menemukan sebuah ide. Pada tahap brainstorming ini, kita berusaha untuk mengumpulkan berbagai ide dalam jumlah yang banyak. Semakin banyak ide yang terkumpul, maka brainstorming dikatakan efektif. Ide menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan. Dan ide
menjadi hal utama yang dilakukan sebelum membuat konsep. Kita tidak bisa membuat konsep jika kita tidak memiliki ide sama sekali. Nah, dalam menemukan sebuah ide dan konsep, keduanya sama-sama memiliki cara yang cukup sederhana. Dalam menemukan ide untuk menulis ilmiah, kita harus berpikir ekstra agar kita bisa menemukan sebuah ide dan konsep yang tepat. Dalam membangun ide dan konsep, setidaknya dapat dilakukan dengan menempuh dua cara. Pertama, membaca buku dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, melakukan percakapan dengan orang-orang yang memiliki informasi. Yang pertama, mengenai membaca buku dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kita sama-sama tahu bahwa buku merupakan gudang ilmu. Dari buku, kita bisa mendapat dorongan untuk membangun sebuah ide dan konsep. Juga, dalam mencari informasi bisa memudahkan kita untuk mendapatkan sebuah ide dan membangun sebuah konsep yang tepat. Dan yang kedua, melakukan percakapan dengan orang-orang yang memiliki informasi. Kita bisa melakukan percakapan dengan orang-orang yang memiliki informasi yang memang kita perlukan. Dengan siapa saja yang kita pandang dapat memperkaya pengalaman kita. Entah itu dengan teman yang sudah berpengalaman dalam menulis ilmiah atau dengan dosen. Kemudian di sini juga ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun sebuah ide dan konsep. Yang pertama, banyak mempelajari pengetahuan dan teori terhadap yang diteliti. Yang kedua, browsing di internet. Yang ketiga, melihat lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mencari referensi di perpustakaan. Yang pertama, banyak mempelajari pengetahuan dan teori terhadap yang diteliti. Misalnya, penelitian tentang pendidikan, penelitian tentang teknologi, atau penelitian lainnya. Maka, penelitian-penelitian tersebut harus kita pelajari secara mendalam. Semakin kita memahami pengetahuan dan teorinya, maka semakin mudah pula kita dalam menentukan sebuah ide. Yang kedua, browsing di internet. Dengan browsing, kita bisa menemukan sebuah ide dan konsep untuk menulis ilmiah. Banyak sekali ide-ide bagus yang tersebar di internet. Mereka dengan sukarela menulis di website atau blog mereka untuk memberikan ide-ide yang bisa kita jadikan bahan untuk menulis ilmiah. Yang ketiga, melihat lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga kadang berpotensi untuk menemukan ide dan konsep. Banyak peristiwa yang terjadi dalam lingkungan kita. Kita harus peka dan mau melihat segala peristiwa dari sudut pandang berbeda. Ini juga penting agar kita mempunyai ide brilian dan membuka pikiran kita untuk menemukan ide dan konsep yang akan kita gunakan untuk menulis ilmiah. Dan yang keempat, mencari referensi di perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang recommended untuk kita kunjungi. Mencari di rak-rak buku untuk menemukan ide dan konsep yang brilian. Yang pasti, sudah banyak yang menemukan ide, juga menemukan sebuah konsep untuk penelitian menulis ilmiah yang ditemukan di perpustakaan. Banyak sekali yang beranggapan bahwa membuat ide dan konsep itu susah. Namun, bukan berarti keberadaan ide dan konsep tidak bisa kita temukan. Kita perlu mendorong diri kita untuk terus mencari tahu hal-hal yang bisa membawa kita dalam membangun sebuah ide dan konsep.
dalam membangun sebuah ide dan konsep dapat kita lakukan dengan hal yang sederhana, seperti membaca buku, melakukan percakapan dengan orang yang memiliki informasi, banyak mempelajari pengetahuan dan teori, browsing, melihat lingkungan sekitar, dan mencari referensi di perpustakaan. Juga perlu adanya kemauan dari diri kita untuk melakukan hal-hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah ide dan konsep. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, baik itu dari segi materi maupun dari segi penyampaian. Terima kasih, teman-teman.